dalam Al-Quran itu yang sering disebutkan itu adalah anak-anak yatim. Yang disebut adalah anak-anak yatim. Orang-orang yang tidak punya kepedulian dengan anak yatim itu dia disebut sebagai pendusta agama. Di sini Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi kepada orang-orang yang mengkafal anak-anak yatim. Memberikan motivasi kepada orang-orang yang mengkafal anak yatim. Wa kafilul yatim fil jannah. Dan saya, ini ada penekanan dan saya. Wa kafilul yatim, dan orang yang menghadon anak yatim, yang meramut anak yatim, yang berkasih sayang dengan anak yatim, fil jannati, di dalam surga, hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Kata Nabi, saya dengan orang yang mengkafil anak yatim, yang merawat anak yatim, yang berkasih sayang kepada anak yatim, itu di surga itu seperti ini. Beliau mengisyarahkan bisababati wal wusta. Sababah itu ya ini, sababah ini, wal wusta itu ini. Dan beliau agak merenggangkan sedikit, gitu. Tidak dirapatkan tapi direnggang sedikit. Wa farraja bainahuma syai'an. Inilah kondisinya ya di surga itu, orang yang menghadon anak yatim, yang peduli dengan anak yatim. Kalau kepingin nanti dekat dengan Rasulullah di surga itu ya seperti ini, wa asyara bisababati wal wusta, seperti ini. Inilah kondisinya nanti dekat sekali dengan Rasulullah Muhammad SAW nanti di surga. Itu orang-orang yang senantiasa menghadon anak-anak yatim. Dan itu bentuk daripada rahmat, bentuk daripada kasih sayang. Ada ndak sih orang itu yang hatinya keras secara horizontal itu, waduh masya Allah, mohon maaf, ketika dia sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi akhlaknya sama orang itu tidak ada, kasih sayangnya kepada orang itu tidak ada. Banyak ya sebenarnya itu ya, sama orang untuk senyum saja susah, ya, apalagi untuk menjawab salam dari orang yang selain kelompoknya, itu banyak semacam itu. Ayolah kita itu jangan sampai semacam itu. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang mengkafil anak-anak yatim, ada lagi bentuknya yang penting untuk kita lakukan. Min suwari rahmati tafriju kurabatil muslimin. Dan di antara bentuk daripada kasih sayang itu tafrij. Tafrij itu, kalau tadi ada kata-kata farroja, yufarriju, tafrijan. Kalau tadi farroja bainahuma kan begini, agak digerenggang. Yang dimaksud dengan tafrij itu mengurai, ya, mengurai atau dia ini meringankan beban masalah-masalah, kesulitan-kesulitan dari kaum muslimin. Di antaranya memberikan makan fakir miskin. Lagi-lagi surah Al-Ma'un itu, setelah Allah mengatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ditambah lagi dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Digandeng. Di situ digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makan fakir miskin, meringankan kesulitan-kesulitan dari kaum muslimin, itu bagian daripada rahmat. Bagian daripada kasih sayang. Nanti kan kita akan ketemu dengan salah satu riwayat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu artinya kalau kita sudah menjadi orang yang cuek, tidak punya rasa kasih sayang untuk bagaimana mengentaskan kaum muslimin, berpikir tentang nasib orang-orang Islam yang fakir, yang miskin, itu kan artinya hati kita sudah keras, dan itu menjadi pendusta agama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ada di masjid. Ada orang itu sholatnya ya sudahlah 5 waktu bagus, tapi masya Allah sosialnya tinggi betul, sosialnya tinggi sekali. Jenengan mungkin melihat Ustadz
Ebit orang Malaysia itu. Pernah lihat Ustadz Ebit orang Malaysia itu? Seorang pengusaha dari Malaysia yang sering datang ke Indonesia itu. Weh, luar biasa kayak saya ngelihat itu. Luar biasa orang ini. Jadi dia menerapkan yadul ulya khairun min yadis sufla, itu luar biasa. Dia seorang pengusaha, uangnya banyak. Dia seringkali datang-datang ke lorong jembatan, memberikan bantuan. Sering bantu orang-orang, berapa ratus juta yang sudah dia keluarkan untuk membantu orang-orang semacam ini. Orang Malaysia. Dan berapa ratus, bahkan berapa ribu anak-anak jalanan yang dientaskan. Dia datang ke anak-anak jalanan itu ditungguin, kemudian dibuatkan asrama. Mereka yang tidak punya rumah diparanin, kemudian disuruh untuk dibelikan baju, dibelikan apa, dibuatkan asrama. Masya Allah, luar biasa. Itulah memang konteksnya kalimat dalam Al-Quran, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang dengan harta mereka, mereka berjuang dengan diri mereka. Ini Ustadz Ebit ini sudah luar biasa. Saya amati, saya ngikuti dakwah beliau itu. Ndak kakean ngomong. Orang kakean ngomong, tapi bantunya orang itu luar biasa. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Kadang-kala kita itu kakean ngomong, tapi untuk memberikan bantuan kepada orang itu susahnya minta ampun. Kita kadang-kala berkoar-koar, berteriak-teriak kepada orang-orang yang murtad gara-gara faktor ekonomi kadang-kala kita itu. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan kepada mereka supaya mereka itu tidak murtad dari agamanya? Kan itu kan sebenarnya. Ada yang ngomong, wah gara-gara supermi saja murtad. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan kepada mereka supaya mereka tidak murtad dengan dikasih ekonomi, dengan kasih supermi itu? Nah itulah. Saya itu kadang-kala menghitung-hitung, kalau umat Islam di Indonesia itu 87%, ya hitungannya sekarang 87%. Kalau masing-masing individu dari umat Islam yang 87% di Indonesia itu sadar dengan zakat malnya, sadar dengan infak dan sodakohnya, itu Masya Allah itu. Masya Allah itu, luar biasa itu, benar luar biasa itu. Baik. Maka di antara min suwari rahmati tafrijul kurobatil muslimin. Di antara bentuk-bentuk kasih sayang itu adalah mengentaskan, memudahkan ya, dari kesulitan-kesulitan, masalah-masalah orang-orang muslim yang lain. Di sini Rasulullah menyebut al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Ya, al-muslimu akul muslim itu artinya orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini kadang-kala cuma sebagai slogan saja. Dan Rasulullah menyebut kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Lek umpamane sikile itu kecentok, matanya ikut nangis, mulutnya ikut bersuara. La yatlimuhu, sesama muslim itu tidak boleh saling mendolimi. Ya, sesama muslim itu tidak boleh saling mendolimi. Entah dolim dalam konteks harga dirinya yang diinjak-injak, ataukah mendolimi di dalam rangka untuk mengambil hartanya secara paksa dan lain-lain. La yatlimuhu, seorang muslim tidak boleh mendolimi muslim yang lain. Tapi justru yang muncul sekarang itu mentalnya adalah mental sabu'iyah. Jadi memang benar di dalam manusia itu ada sifat sabu'iyah. Kalau dalam orang sosiologi itu menyebut dengan homo homini lupus. Di dalam diri manusia memang ada sabu'iyah, ada hayawaniyah, ada syaitoniyah. Memang dalam diri manusia ada begitu. Kalau yang namanya sabu'iyah itu, manusia itu bisa menjadi binatang buas. Ya, dia bisa memakan saudaranya sendiri. Dia bisa memakan saudaranya sendiri. Dia tega dengan saudaranya sendiri. Sesama muslim. Rasulullah padahal mengatakan layat limu, tidak boleh. Orang muslim itu tidak boleh saling mendolimi sesama muslim. Maka hadisnya yang jelas adalah
al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang mampu menjaga mulutnya, menjaga tangannya daripada menyakiti muslim yang lain, dari mendolimi muslim yang lain. Jadi Islam, saya ulang lagi berkali-kali, Islam bukan hanya hubungan vertikal, tapi Islam itu juga hubungan horizontal. Akidahnya kuat, tapi kalau akhlaknya nggak kuat gimana? Ibadahnya kuat, tapi kalau akhlaknya nggak benar gimana? Masih ingat ya dengan salah satu riwayat sahih di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah. Di situ para sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sahabat mengatakan, innal mar'ata tulkaru bi kathrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ada seorang perempuan, ya, dia dikenal banyaknya sholat, dikenal banyaknya puasa, dikenal banyaknya sedekah. Tapi yang menarik, para sahabat juga mengatakan, tapi dia ini tu'dhi jironaha bilisaniha, menyakiti, mendolimi tetangganya itu dengan mulutnya. Kanjeng Nabi jawabnya cuma simpel, hiya finnar. Wanita itu cuma ada di neraka. Terus kemudian kemana sholatnya itu? Kemana puasanya itu? Kemana sodakohnya itu? Habis dengan kedoliman-kedoliman yang dia lakukan. Itu yang kita sebut dengan muflis. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna minal muflis, tahu ndak sih kalian itu muflis itu apa? Ternyata nanti Rasulullah akan menjawab setelah mendengar jawaban-jawaban para sahabat. Orang yang muflis itu orang yang mati dengan membawa berbagai macam kebaikan, dengan sholatnya, puasanya, macam-macam. Tapi dia juga pas ketika mati, dia membawa dosa-dosa sosial, kedoliman-kedoliman yang dia itu belum mendapatkan ridho dari orang yang didolimi. Maka nanti pahala-pahalanya pun akan diambil, diberikan orang yang didolimi. Ternyata pahala-pahalanya habis, orang yang didolimi masih banyak, maka dosa-dosa orang yang didolimi itu diambil, diberikan kepada orang ini. Masalahnya gini, masalahnya ketika kita mengatakan pahalaku wis akeh, masalahnya sholat kita memang betul-betul diterima oleh Allah apa enggak? Sebelum kita mati belum tentu amalan kita bisa kita bawa mati itu. Mohon maaf, ada amalan-amalan yang memang bisa dihabiskan, dihapus dengan akhlak-akhlak yang tidak benar. Masih ingat dengan iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Masih ingat dengan hadis itu ya? Ya, takutlah kalian dengan sifat hasud, karena sifat hasud itu bisa menghabiskan amalan-amalan soleh seperti api memakan kayu bakar. Ya, termasuk kedoliman-kedoliman. Maka al muslimu akul muslim layat limuhu, layat limu lan ora oleh mendolimi sapa muslim hu ing muslim yang lain. Lewang basa pesantrennya kan begitu. Apalagi wala yuslimuhu. Wala yuslimuhu itu berarti tidak membiarkan kaum muslimin, cuek sama kaum muslimin. Kita ibadah di masjid, tapi kita cuek dengan orang Islam yang lain. Kita cuek dengan perkembangan Islam, kita cuek dengan agama kita. Tidak boleh semacam itu, tidak bisa semacam itu. Kan ada tuh orang yang cuek semacam itu, cuek guys pokoknya. Dia hanya mengatakan, yang penting aku lak sholatan itu. Yang penting aku lak rajin di masjid ya. Ono tonggone keteleyek-keteleyek padahal dia mampu membantu ya wis cuek bebek saja. Itu yang tadi dikatakan oleh Rasul tadi itu. Bukan termasuk golonganku. Bila diyashba'u wajaruhu jay'un ila jambi. Bukan termasuk umatku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan itu. Masya Allah. Masya Allah. Makanya kemarin pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Belum tentu orang itu yang sholatnya sedemikian rupa, sholatnya diterima oleh Allah belum tentu. Berbagai macam faktor,
berbagai macam faktor sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Baik ya, ini namanya hablum minan nas. Ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Penekanannya harus berimbang lah. Kalau boleh saya katakan, antara vertikal dengan horizontal itu harus berimbang. Wa duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Termasuk kalau dalam konteks yatlimuhu wala yuslimuhu itu, janganlah kita itu jadi orang yang suka meremehkan orang. Jangan suka untuk meremehkan orang. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Bahwa yang namanya sombong itu, sombong, menyombongin orang lain itu termasuk kedoliman atau bukan? Nabi Muhammad mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, riwayat Muslim, bahwa yang namanya sombong itu adalah suka menolak kebenaran dan wa ghamtun nas, suka meremehkan orang. Semakin banyak kita meremehkan orang, nanti akan muncul penolakan kebenaran dari orang yang kita remehkan. Kalau kita sudah meremehkan orang, munculnya nanti yaskhar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok, menghina gitu ya kaum yang lain, karena barangkali kaum yang dihina, yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Jangan wanita-wanita itu menghina, mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena barangkali wanita-wanita yang dihina, yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita-wanita yang menghina. Maka wala talmizu anfusakum. Nah, itu masuk kategori la yatlimuhu. Jadi tidak boleh mendolimi dan juga tidak boleh cuek. Jangan cuek lah sesama muslim itu. Ada enggak yang cuek? Cuek bebek pokoknya wis. Cuek bebek wis. Baik. Saya mau ada pertanyaan. Ini kalau di sana, kalau di kota sana, kalau di sini enggak tahu saya. Apakah kalimat la yatlimuhu wa la yuslimuhu itu ada takyidnya? Apa takyid itu? Ada muqayyadnya. Jadi kalau kita belajar tentang ibarah an-nas dalam kaidah-kaidah usul fiqh gitu, ada al-am, ada al-khas, ada mutlak, ada muqayyad. Ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Kalimat la yatlimuhu wa la yuslimuhu itu kalimatnya mutlak ataukah kalimatnya itu muqayyad? Atau kalimatnya umum atau kalimat yang khas, yang khusus? Apa sih maksudnya? Ada sementara kelompok di firqah umat, kalau pada zaman Nabi dulu sudah ada bibitnya, Dzul Khuwaisirah, dan kemudian pada zaman Ali diperangi. Ada firqah yang namanya Khawarij. Ada firqah namanya Khawarij. Firqah namanya Khawarij ini mereka gampang sekali untuk mengkafirkan orang, dan mereka mengatakan orang di luar kelompoknya adalah kafir dan halal darahnya. Apakah itu menjadi sebuah bentuk muqayyad? Berarti kalau bukan kelompoknya berarti boleh diapakan? Ajaran siapa model semacam itu? Ibnu Abbas itu pas ketika akan diperangi ya, namanya Khawarij itu, Ibnu Abbas itu minta sama Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Jadi orang Khawarij itu paling gampang mengkafirkan, paling gampang menghalalkan darah orang lain. Khawarij itu. Nah, Ibnu Abbas itu pas ketika mau datang ke Khawarij ini, Ibnu Abbas itu dalam hadis yang cukup panjang dialognya itu, Ibnu Abbas itu mengatakan, saya belum pernah menemukan kaum
yang ibadahnya itu seperti mereka. Dan ini memang sudah sejak awal itu sudah dikatakan oleh Rasulullah. Nanti akan muncul kaum yang kalian itu peribadatan kalian dibandingkan dengan mereka, tidak akan ada apa-apanya kalian. Cuman memang nanti Rasulullah akan mengatakan yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak nyampe ke kerongkongannya. Dan mereka itu adalah gila benar, mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Dan Rasulullah mengatakan wa idza laqituhum faqtuluhum. Kalau kalian ketika menemui mereka faqtuluhum, maka perangi mereka. Khawarij. Ibnu Abbas itu ngomong, saya belum pernah menemukan kaum seperti mereka. Pakaiannya sederhana, telapak tangannya tebal, lututnya tebal karena saking banyaknya untuk sujud kepada Allah. Mata mereka sembab dan bendul-bendul kalau bahasa Jawanya, karena kalau malam hari mereka melek untuk berzikir dan membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah. Jidat mereka tebal penuh bekas karena mereka sering-seringnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya saya itu bertanya-tanya, kenapa mereka disebut oleh Rasulullah sebagai anjing-anjingnya neraka? Padahal sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Setiap ngomong mereka selalu memakai ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka disebut sebagai apa? Anjing-anjing neraka. Khawarij. Akhirnya kemudian Ibnu Abbas itu dialog panjang gitu. Dan akhirnya ada sekian banyak yang tobat masuk. Orang Khawarij ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan sekian banyak sahabat-sahabat Ansor, mengkafirkan sekian banyak sahabat-sahabat Muhajirin. Apa bedanya dengan Syiah laknatullah alaihim? Itu Khawarij. Tapi mereka rata-rata hafal Al-Quran, tapi mereka rata-rata ahli tahajud, mereka rata-rata ahli baca Al-Quran, mereka rata-rata ahli sholat jamaah dan sebagainya. Tapi tetap dikatakan oleh Rasulullah, gila benar, anjing-anjing neraka. Kenapa bisa begitu? Ya itu akhlaknya, etikanya kepada sesama muslimnya itu. Makanya saya tadi mengatakan layat limuhu walayuslimuhu itu sifatnya mutlak atau kamu muqayyad. Karena ada di kelompok-kelompok kita, bukan Khawarij lah, katakanlah bukan Khawarij, di Indonesia mereka itu kalau bukan kelompoknya mereka menganggap ada ya, insya Allah kalau di masjid sini tidak ada lah, insya Allah ya. Jangankan untuk, mohon maaf kalau di sana saya sering dapat wadulan, jangankan untuk menjawab salam, senyum sama itu kalau bukan kelompoknya tidak mau, salaman saja tidak mau. Lu betul itu. Ada takmir masjid A itu mendatangkan. Terus kemudian juga bingung, ini ya apa sih model itu. Jadi memang ada orang-orang yang memang memukoyatkan hadis. Berarti kalau bukan kelompoknya berarti halal untuk didolimi, kan begitu akhirnya nanti. Lu betul ada semacam itu. Itu yang ngajarkan siapa kira-kira? Kalau di sini ada berapa kasus ya, yang ada jamaah sini yang kemudian wadul ke saya itu. Diucapin salam, orang yang diucapin salam tidak mau jawab, sampai berkali-kali setelah itu ditanya kemudian kenapa kok tidak mau jawab salam, dia menjawab haram hukumnya menjawab salam dari ahlul bid'ah. Jawabnya begitu. Itu masya Allah. Tidak tahu masih ada apa enggak di sini. Nauzubillah min dzalik. Jadi layat limu tidak ada. Makanya saya sering kali ngomong deh. Kira-kira menjawab salam itu atau mengucapkan salam itu apakah dimukoyatkan, ditakyidkan dengan kelompok atau ormas? Padahal wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wes. Clear ya? La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang orang itu dia memenuhi hajat saudaranya, membantu hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah itu akan membantu hajatnya dia. Ini hampir sama, mirip dengan hadis wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Kalau kita mau membantu orang, maka Allah pun akan membantu kita. Tapi tetap kita kemudian mengatakan kita membantu saudara sesama muslim itu tidak ada kepentingan.
Kepentingan kita cuma satu, li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Membantu orang niatnya ya, niat-niat yang tidak benar, apalagi mendekati 2024. Datang ke masjid nawarkan karpet. Enggak dong-donge lek gak dadi karpete dijupuk meneh. Lek ono sing nawarno ngono tanya saja, ini politik atau bukan? Kalau memang politik tidak usah bantulah. Nanti ruwet malah nanti. Kan ada kasus semacam itu tuh, masjid ya dibantu karpet ya. Ya begitu nggak jadi karpetnya diambil lagi. Itu namanya kepentingan. Jadi membantu masjid bukan karena Allah tapi karena itu. Sing biasanya nggak jilbaban, gara-gara kepingin dipilih malah jilbaban. Sing biasanya nggak masuk ke masjid, gara-gara kepingin dipilih masuk masjid. Ini apa-apaan model begitu itu. Hanya sebagai tambal butuh. Itu kalau menurut saya terlalu itu. Nah, orang yang dia bila mau membantu hajatnya saudaranya muslim, maka Allah pun juga akan membantu. Dia, hajatnya dia akan dibantu. Tapi jenengan gak boleh ngene, wis aku tak bantu wong aku jadi bantu, enggak. Tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti dalam surah Al-Baqarah itu ayat keberapa itu di akhir-akhir juz yang kedua ya. Itu kan kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya itu ayat piro itu? Ayat berapa? Akhir-akhir juz yang kedua itu. Ya seperti habbah, seperti biji-bijian itu. Dia akan menumbuhkan sab'a sanabil. Jadi kalau ada pohon, ada pohon nanti akan ada 7 cabang. Setiap 7 cabang nanti menumbuhkan berapa? 100, berarti 700 insya Allah itu. Tapi tetap yunfiquna amwalahum fi sabilillah itu harus ibtigha'an wajhillah. Harus mencari ridhonya Allah. Wes, lanjut. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang memudahkan dari seorang muslim kurbatan, suatu permasalahan, suatu kesulitan. Bedakan nanti antara kurobat dengan kurba. Kalau kurba itu berarti satu kesulitan. Kalau kurobat itu berarti lebih daripada satu, jamak. Kalau ada orang yang memudahkan satu kesulitan, satu problem, satu masalah dari seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan buat dia, memudahkan buat dia satu masalah problem dari kesulitan-kesulitan nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada problem yang paling berat kecuali di yaumil qiyamah. Wah memang di situ yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Nah itu nafsi-nafsi sudah. Mulai yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat itu masya Allah problem-problem yang begitu luar biasa. Maka kalau ada orang yang memudahkan satu problem, satu kesulitan daripada orang Islam, maka dia satu juga akan dia. Lah bagaimana kalau dia itu kemudian memudahkan dari sekian kesulitan, maka di yaumul qiyamah tentu kesulitan-kesulitan tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tetap dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah, barang siapa yang menutupi aib orang muslim yang lain. Ini satara itu kan menutup ya. Barang siapa yang menutup aib dari muslim yang lain, satarahullahu yaumul qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya dia nanti di yaumul qiyamah. Ini memang akhlak Pak, menutupi aib orang. Ada yang bertanya, Pak, kalau memang dia sudah betul-betul tersesat dan menyesatkan umat dan yang tersesat begitu banyak, apakah tidak boleh kita bicarakan?
Saya mengatakan kalau memang itu daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih, dan kalau memang itu tidak dibuka maka kemafsadatan itu lebih besar, maka perlu dibicarakan. Maka ada yang bertanya, Pak, boleh enggak kita membicarakan az-zaitun? Karena memang akidahnya semacam itu. Saya mengatakan kalau memang itu benar dan itu bisa dibuktikan, boleh kita membicarakan kesesatan az-zaitun supaya tidak terjadi kesesatan-kesesatan yang lain. Pak, boleh gak kita itu membicarakan Habib Kribo seperti itu? Saya mengatakan boleh kalau memang itu ternyata mafsadatnya mampu menghancurkan, mampu menyesatkan umat sekian banyak. Tapi kalau dia sudah bertobat, ya jangan. Tapi kira-kira bisa bertobat atau tidak? Clear ya? Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya, dan hadis-hadis yang dibawa hampir mirip dengan semacam itu. Intinya orang yang mempunyai kasih sayang, dia juga akan dikasih sayangi oleh Allah. Kalau dia mau membantu, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Ini seharusnya nomor 3, bukan nomor 9. Nomor 3 itu fikul likabidin rotbatin ajrun. Kata-kata misalnya kabit, limpa, hati yang basah itu ada pahalanya. Ini ada yang tanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil ba'imi la ajran. Kanjeng Nabi, sesungguhnya kami ini punya, apakah bagi kami ini, wa inna lana fi hadhil bahaim. Bahaim itu kan binatang-binatang peliharaan. Wahai Kanjeng Nabi, apakah kami ini mendapatkan pahala? Ya, istilahnya begitu loh. Apakah kami ini dapat pahala dari binatang-binatang ternak yang kami pelihara ini? Apakah dapat? Jawabannya Nabi apa? Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Di dalam setiap limpo, hati yang basah itu ada pahalanya. Jenengan punya peliharaan, kemudian dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang jenengan memberikan makan kepada dia, memberikan minum kepada dia, itu pahala sedekah itu. Tapi hati-hati, nanti setelah kisah ini akan muncul ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kalau ini adalah wanita yang memberikan minum anjing, nanti akan ada riwayat ada wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing itu cuma diikat, Pak, gak dikasih makan, gak dikasih minum, akhirnya kucing ini makan jilatin lemah tanah-tanah itu sampai mati sia-sia. Allah dari itu semacam itu. Kalau jenengan punya binatang peliharaan, kemudian jenengan gak kopen, sampai kemudian binatang peliharaan itu kemudian mati, jenengan ada dosa itu. Kalau memang tidak sanggup merawat, lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah. Tapi kalau jenengan memang punya binatang peliharaan, dengan penuh kasih sayang, kasih jenengan makan, jenengan kasih makan, kasih minum, diramut betul, maka kata Nabi itu ada pahalanya. Itu ada pahalanya. Boleh enggak sih memelihara binatang peliharaan? Boleh kan? Boleh. Dengan catatan, pasti ada syarat-syaratnya. Ya. Lanjut, mamin muslimin yaghrisu gharsan. Tidaklah dari seorang muslim dia itu menanam tanaman, nandur. Au yazra'u zar'an, ya sama, atau dia menanam satu tanaman-tanaman. Fayakulu minhu tairun. Kemudian ada burung, tairun, burung, makan dari tanaman-tanaman yang ditanam tadi. Ada pahalanya pada? Au insanun au bahimatun. Au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Jenengan nandur pari sret. Nandur pari ku ana manuk mangan sret. Jenengan ikhlas nih. Ikhlas apa ndak kira-kira? Ikhlas apa ndak? Itu kata Rasulullah Muhammad SAW, illa kana lahu bihi shadaqatun. Itu sedekah itu. Jadi umpamanya pas ketika jenengan itu mungkin sudah berupaya semaksimal mungkin jenengi petani. Ya, marono manuk nutu'i itu pahala, itu sedekah. Menurut hadis ini,
Riwayat siapa hadis ini, Pak? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini loh hadis ini riwayatnya ini. Nomor 2. Rawahul Bukhari fi Kitabil Muzara'ah. Babu Fadli Zar'i wal Gharsi. Nanti jenengan lihat lagi di kitab Sahih Al-Bukhari. Di sini hadisnya hadis nomor 2320. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya 1553. Jadi kalau ada orang yang menanam suatu tanaman, kemudian dia dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, dipangan oleh binatang-binatang, maka illa kana lahu bi shadaqatin, kecuali bagi dia itu dia mendapatkan pahala sedekah. Kalau jenengan punya 1000 ekor burung, betina kayak panganan, ikhlas karena Allah, ya itu sedekah juga. Baik, kita lanjutkan lagi. Atau ada dialog dulu? Biasa ada dialog atau enggak? Biasanya tidak ada ya. Langsung lanjut ya. Insyaallah. Asarur rahmah, efek daripada kasih sayang. Asarur rahmah. Asar itu efek daripada kasih sayang. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza atharur rahmati bil hayawan. Hadza jazaa'u man rahima kalban. Fa kaifa biman yarhamu al muslimin. Wes, coba. Ini efek daripada kasih sayang kepada hewan. Ini pembalasan bagi orang yang punya kasih sayang kepada seekor anjing. Pertanyaannya, fakaifa biman yarhamu al muslimin, bagaimana dengan orang yang memberi kasih sayang kepada kaum muslimin? Kalau memberikan minum seekor anjing dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bagaimana kalau dia itu memberikan minum seorang muslim? Itu loh maksudnya. Ini kita sebut dengan fahwal khitab. Kalau memberikan makan seekor binatang, dia punya pahala sedekah. Bagaimana kalau dia memberikan makan seorang muslim? Kalau ada orang memberikan minum seekor anjing, kemudian dia diampuni dosanya, bagaimana kalau dia memberikan minum kepada sesama muslim? Kalau ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing, karena dia mendolimi sang kucing, bagaimana kalau dia itu mendolimi sesama manusia muslim? Ini yang perlu kita garis bawah, Pak. Lawang orang ngekei mangan kucing diiket tok gak diculne, cuma diikat gak diculne tapi gak ada keimangan sampai mati, Allah masukkan neraka dia. Bagaimana dengan sesama muslim? Wis eru ketleyek, apa ketleyek bahasa Jawa ini? Ketleyek ya. Bahasa Indonesia ini ketleyek apa toh? Ya wis kesulitan penuh lah ya. Sudah paham dia sengsara, sudah paham dia itu butuh bantuan. Sementara kita memang mampu untuk membantu itu dan kita tidak mau membantu. Wong tadi kucing saja bisa seperti itu, apalagi manusia. Itu loh maksudnya. Itulah efek daripada kasih sayang. Maka pas ketika kita tidak punya kasih sayang, ya nggak mungkin Allah ngasih kasih sayang. Kalau kita punya kasih sayang, Allah akan ngasih kasih sayang. Saya ulang lagi, seekor anjing saja dikasih minum, orang yang ngasih minum diampuni dosanya. Bagaimana kalau ngasih minum seorang manusia muslim? Saya katakan manusia muslim loh ya. Nanti akan ada namanya ukhuwah al-insaniyah, ada ukhuwah al-islamiyah, beda itu. Ada al-ukhuwah al-watoniyah. Kalau ukhuwah al-insaniyah sesama manusia, kalau al-ukhuwah al-islamiyah berarti sesama muslim. Kalau al-ukhuwah al-watoniyah sesama tanah air, satu negara, satu bangsa. Itulah. Jadi kita bisa memberikan, jenengan juga bisa berpikir, wong ngekei kiri ae iso ngono apa meneh ngekei wong. Ngekei kewan iso kaya ngono apa meneh ngekei wong. Maka insyaallah ayo kita punya hati yang lembut untuk bisa berkasih sayang kepada makhluk, terutama kepada manusia muslim. Ya. Jangan sampai jadi orang yang hatinya keras,
Makanya Nabi mengajarkan paling atas di poin 1. Sebentar 1 menit ya, 1 menit. Ketika Rasulullah mengatakan apa? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ini loh Pak. Ini saya ulang lagi hadisnya di sini. Dari Abi Dzar Al-Ghifari. La tahtaqiranna minal ma'ruf, dan jangan sekali-kali meremehkan suatu kebaikan. Syai'an, kebaikan sekecil apapun kebaikan itu kan. Walau antal qaqa biwajhin talqin, meskipun Anda ketemu dengan saudara Anda, terutama sesama muslim, biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria, berseri-seri. Makanya nanti akan ada muncul apa? Tabassumu kali akhika shadaqatun. Itu riwayat siapa? Hadisnya sahih atau enggak? Hadisnya riwayat Muslim. Ini ada yang mau menentang hadis ini? Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun Anda ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria, senyum. Ojo metutu teko patoke kuburan. Mosok sesama muslim guyu ya ra iso. Masa sesama muslim senyum aja ndak iso. Ajarane sapa model ngono gitu. Apa lara untu apa piye itu? Ya, itu ya, clear. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas di kisah yang lain insyaallah. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.